Shalom, selamat pagi saudaraku. Ada pertanyaan begini, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan sebagai realitas saudaraku? Ada satu langkah yang jarang banyak orang lakukan dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengalami realita Allah dalam hidup ini. Yaitu harus ada usaha untuk sungguh-sungguh berkaca diri. Ketika kita berkaca diri, kita mengenali diri kita. Kita belajar untuk membedah diri kita. Tentu kita minta pertolongan Tuhan untuk melakukan itu semua, saudaraku. Jangan sampai kita tidak mengenali diri kita sendiri dengan baik, dengan benar, dengan utuh, saudaraku. Dan yang pasti harus rasional. Harus orisinal. Harus jujur, dibuka apa adanya bagaimana kehidupan kita. Karena Tuhan mau membersihkan hidup kita sebersih-bersihnya. Lalu Tuhan mau tinggal di dalam diri kita, saudaraku. Itu tujuannya sebetulnya. Roh Kudus diam di dalam tubuh kita yang dijadikan sebagai bait Allah. Yang kalau suatu hari nanti tubuh ini harus dikubur, maka orang-orang yang memiliki tubuh yang menjadi bait Allah, maka akan memiliki tubuh baru. Diberi oleh Tuhan tubuh kemuliaan. Dan seseorang tidak akan pernah memiliki tubuh kemuliaan kalau tidak menjadi mulia. Dan seseorang tidak akan pernah menjadi mulia kalau tidak dibersihkan oleh Tuhan. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa dibersihkan oleh Tuhan kalau ia tidak mengenali dirinya sendiri. Dengan kita berusaha mengenali diri kita dengan benar, saudaraku, secara utuh, secara jujur ya, maka kita akan mengalami realita Allah. Tapi ironis, banyak orang sebenarnya belum sungguh-sungguh meyakini dan mengalami Allah itu hidup. Bisa saja beragama, menjadi aktivis, bahkan menjadi pendeta. Bisa juga ia pandai berbicara tentang Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak mengalami realitas Allah. Jangan kita berhenti untuk terus menggali keadaan kita sendiri, saudaraku. Layer by layer kehidupan kita telanjangi di hadapan Allah. Dan kita mau jujur berjuang untuk, aku mau didapati Tuhan bersih. Aku mau berjuang Allahku. Itu saudaraku. Sekarang saya mau tanya, seberapa kita berjuang selama ini? Dan seberapa kita menganggap hal ini penting? Karena seringkali kita tidak menganggap ini penting. Lebih penting bagaimana ekonomi hidup kita. Lebih penting bagaimana jodoh kita. Lebih penting bagaimana sembuh dari sakit penyakit. Itu yang menjadi masalah. Tuhan lebih sedih kalau dia melihat bahwa hidup kita menyimpan banyak belukar dosa, saudaraku. Sehingga keadaan kita tidak bisa berkenan di hadapannya. Tapi masalahnya banyak orang puas dengan keadaan dirinya hari ini. Itu termasuk orang-orang yang sibuk di gereja. Mereka puas dengan hal hidupnya. Mereka seakan-akan ya udah baik begini. Karena hal itulah kita harus berusaha untuk membawa diri kita lebih serius di hadapan Tuhan. Setiap hari loh saudaraku. Kita mau memeriksa diri kita, udah benar belum ya? Hari ini aku lakuin apa ya? Apa yang membuat Tuhan sedih ya kira-kira ya? Hari ini apa ya yang masih belum beres dari ucapanku ya? Atau dari apa yang kulihat atau apa yang kudengar atau apapun lah yang aku lakuin hari ini. Belajar mencurigai diri terus saudaraku. Belajar untuk keras kepada diri kita. Artinya apa? Jangan puas dengan keadaan diri kita. Seakan-akan aku udah beres. Belum. Jangan pernah ngomong beres. Kita akan terus ngomong, aku belum beres. Apalagi yang harus kubereskan? Kita akan terus selalu memeriksa diri, mencurigai diri, memaksa diri.
Jangan-jangan ada hal-hal yang aku masih kepleset ya, masih kelolos. Yang itu tidak berdinamika dengan ritme Allah. Yang itu tidak tersanding dengan ritme Allah. Aku gak bisa kalau begitu. Nah itu saudaraku. Tuhan akan memancing keluar keadaan cacat kita melalui berbagai rangsang, tekanan, masalah. Orang-orang di sekitar kita, keadaan, kesulitan-kesulitan. Itu yang akan merangsang semuanya. Dan itu akan mengeluarkan apa yang memang harus kita selesaikan. Cacatnya keluar semua. Maka kalau kita serius untuk memiliki kehidupan yang bersih, maka momentum-momentum yang Tuhan titipkan itu akan menyadarkan kita. Akan merangsang kita hidup benar. Mungkin kita tidak akan pernah sadar kalau kita ternyata gampang marah, gampang dendam, gampang tersinggung. Masih narsis. Suka tampil sendiri. Banyaklah begitulah saudaraku. Kita tahulah hal-hal begitu ya. Mulut bocor. Terus masih kurang ajar sama orang tua. Masih kurang ajar berontak dengan pemimpin. Apalagi masih cinta uang. Apalagi masih mata duitan. Banyak saudaraku. Kemelesetan demi kemelesetan itu akan muncul nanti. Dengan bergesekannya kehidupan kita yang merangsang. Itu keluar semua. Cacat hidup kita. Maka saudaraku, kalau kita ada rangsang itu, orang-orang yang membuat kita tersinggung, marah, kita direndahkan, maka kita akan tahu, ini ya salahku di sini. Maka kalau ada rangsang saudaraku, kalau reaksimu negatif, Tuhan itu seperti mengaduk-aduk sebuah ember atau sebuah bejana, lalu sampah kotoran itu sedang dibawa keluar. Maka bersyukur kalau kita benar-benar mau mengenali diri kita dengan baik, dengan jujur. Kemudian kita tahu sampah hati kita tahu sampah hidup kita beresin di hadapan Tuhan. Karena kalau sudah menyangkut kehidupan yang benar-benar bersih di mata Allah, tidak mungkin tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Pasti Tuhan ikut campur tangan. Karena kalau hanya berbudi pekerti baik, moralmu baik, santun, ya, kita tidak membutuhkan terlalu banyak jamahan sentuhan Tuhan. Bahkan di luar sana orang-orang yang tidak punya Roh Kudus seperti kita bisa punya nurani yang tahu jahat apa, baik apa, tahu. Tetapi kita bukan hanya bisa memahami apa yang baik dan jahat. Ya, kalau hanya itu masih belum sempurna. Kita harus mulai mengerti bahwa apa itu ketidaksempurnaan, tapi di pemandangan Allah. Sampai setiap kata yang salah yang kita ucapkan, kita sadar, kita merenung, aduh salah Tuhan, ampun. Sampai gerak pikiran, aduh kenapa aku tadi mikir itu. Sampai gerak perasaan yang paling tersembunyi di belakang hati kita pun, aduh ngapain aku punya perasaan itu tadi. Itu saudaraku, aduh itu tidak berkenan di hadapan Allah. Aduh aturan jangan deh. Kemudian kita berusaha membenahi diri. Maka kita akan membuktikan saudaraku realitas Allah ketika kita berusaha untuk menemukan realitas diri kita sendiri dengan sejujur-jujurnya. Betul, itu yang harus kita lakukan. Dan ini merupakan pergumulan kita dari menit ke menit. Dari jam ke jam, waktu ke waktu. Disinilah yang dimaksud Tuhan di dalam Matius 5. Haus dan lapar akan kebenaran. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang bisa muasin siapa? Tuhan itu sendiri. Tuhan sendiri yang muasin. Ketika kita mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi, ada kepuasan rohani, ada kepuasan ilahi. Betul, tapi pada umumnya orang punya kepuasan dunia. Dan orang yang masih mencari kepuasan dunia tidak akan pernah mengenali yang namanya kepuasan rohani.
Dia menggantikan naluri ilahi menjadi naluri duniawi. Selera rohani yang dia mesti miliki digantikan dengan selera duniawi. Maka tidak berlebihan kalau firman Tuhan berkata asal ada makanan dan pakaian cukup. Bisa gak dialami itu? Oh bisa, saudaraku. Kalau orang punya naluri rohani, maka ada kepuasan ketika dirinya mencapai tingkat kesucian. Pokoknya aku punya Tuhan itu. Aku cukup dan aku kaya di dalam Tuhan. Itu saudaraku. Dan orang kalau sudah tenggelam dalam covering Tuhan begini, gak ada lagi yang dikejar. Maka asal ada makanan dan pakaian cukup itu menjadi sebuah realita yang bukan hanya diomongin di mimbar, tapi menjadi sebuah fakta hidup yang berangsur lama-kelamaan semakin berkualitas dari hari ke hari. Jatuh bangun, terus berjuang, naik lagi. Wah, itu apa ya saudaraku? Itulah dibutuhkan pengenalan diri yang benar bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengenali diri kita dengan baik, menelanjangi diri baik di hadapan Allah, gak bisa. Maka kita berjuang ya. Kita mau lakukan kebenaran ini. Selamat pagi saudaraku dan selamat beraktivitas ya. Tuhan memberkati.